Assalamualaikum Ibu Betty. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, sesuai jadwal yang sudah kita susun ya. Hari ini adalah jadwal Bu Betty ya yang akan saya observasi. Iya Bu, hari ini jadwal saya. Bu Betty itu kelas 4 ya? Iya. Jadi boleh saya tahu apa materi yang akan diajarkan hari ini? Hari ini akan belajar IPAS Bu, tentang siklus air. Tentang siklus air ya, IPAS ya? Iya. Oke. Baik, saya akan ada beberapa nih yang akan saya gali dari Ibu ya. Mohon ketersediaan Ibu untuk menjawab ya. Baik Bu. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pertemuan kita kali ini? Jadi tujuan pembelajarannya itu agar siswa itu dapat memahami konsep siklus air. Terus siswa itu mampu menjelaskan prosesnya dengan contoh di kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat merefleksikan pentingnya menjaga lingkungan agar siklus air tetap berjalan dengan baik. Oke, baik. Berarti tentang agar siswa dapat memahami konsep siklus air ya. Terus di situ nanti ada prosesnya dan di akhir akan ada refleksi. Baik, sekarang bagaimana? Sekarang ini kan kurikulumnya pendekatan mendalam ya. Nah, sekarang bagaimana dari tujuan itu mencakup kemampuan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksinya. Jadi untuk kemampuan memahami Bu, nanti siswa itu dapat menjelaskan tahap-tahap siklus air dengan benar. Terus nanti kemampuan yang mengaplikasi, siswa itu mampu mengaitkan konsep siklus air dengan peristiwa nyata, misalnya hujan atau kekeringan. Dan di kegiatan merefleksi itu siswa dapat menyadari peran manusia itu dalam menjaga kelestarian air dan menuliskan refleksi tentang apa yang bisa mereka lakukan. Oke, memahami, mengaplikasi, merefleksi ya. Di sini sudah kelihatan jelas bahwa di deep learning ini ya mengaitkan dengan konsep peristiwa nyata dalam pembelajaran. Nah, sekarang apakah tujuan yang sudah Ibu rumuskan itu sudah terbentuk tujuan operasionalnya dengan jelas dan terukur? Sudah Bu, jadi contohnya itu siswa itu dapat memahami minimal menyebutkan 3 tahap dalam siklus air. Lalu siswa itu dapat menggambar bagian siklus air, dan siswa dapat menuliskan satu upaya untuk menjaga kelestarian air. Lengkap sekali ya Bu, dari mereka memahami, langsung menyebutkan ya, dan di situ mereka juga langsung mengaplikasikannya. Baik. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu nanti di aktivitas apa saja yang akan dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai? Jadi nanti Bu, saya di kelas itu akan memberikan mereka video. Jadi anak-anak itu akan menyimak video animasi tentang siklus air. Lalu anak itu nanti saya buat kelompok agar mereka bisa berdiskusi kelompok, membuat bagian sederhana tentang siklus air, dan nanti saya bagikan lembar refleksi pribadi tentang pentingnya menjaga air bersih. Oke, bervariasi sekali ya menghadirkan sebuah video ya, kreatif. Ya, sekarang dari aktivitas siswa tadi ya Bu ya, apakah sudah selaras dengan level tujuan dari mengaplikasi, memahami, merefleksi? Iya Bu, sudah selaras Bu. Jadi ketika anak-anak menyimak video itu, nah mereka itu memahami tentang bagaimana siklus air. Dan ketika anak-anak berdiskusi kelompok, anak-anak itu akan mendukung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika menuliskan refleksi pribadi, nah itu akan mendukung anak-anak untuk merefleksi diri. Bermakna sekali ya Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang instrumen penilaian apa yang Ibu gunakan dalam melihat proses dan hasil kreativitas anak, aktivitas anak? Nah, jadi untuk memahami, nanti saya akan buat mereka saat saya suruh ngisi lembar teknis jawaban. Siswa saat menjawab pertanyaan tentang tahap siklus air. Lalu ketika mengaplikasikan itu, nanti saya akan menilai dari hasil bagian siklus air di kelompoknya. Dan waktu merefleksi, catatan refleksi pribadi siswa itu yang akan dikumpulkan. Jadi ada banyak asesmen ya Bu ya? Iya. Oke, tadi saya sudah melihat kesiapan dari Ibu Betty, apa saja yang akan Ibu kembangkan. Baik, sekarang Ibu sudah siap? Siap. Saya supervisi ke kelas? Siap. Oke, baik, kita ke kelas sekarang ya Bu Betty ya. Oke, semangat. Semangat.
Betty, alhamdulillah ya tadi saya sudah melihat secara langsung teknik Ibu mengajar. Sekarang yang saya mau tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan supervisi? Alhamdulillah Bu, tadi deg-degan sih Bu, tapi sekarang udah lega. Udah lega ya? Sekali ya. Nggak grogi ya, tapi tadi tidak sangat tidak terlihat kalau ada yang di kelas itu yang supervisi, jadi mengalir saja ya. Iya Bu. Luar biasa juga partisipasi anak, keren banget pokoknya. Terima kasih Bu. Baik, tadi saya sudah mengamati cara Ibu mengajar. Sekarang ada beberapa mungkin pertanyaan yang nanti akan Ibu jawab. Nggak banyak kok Bu. Iya Bu. Yang pertama, menurut Ibu, tadi kan Ibu sudah menyebutkan di tujuan. Nah, Iya. sekarang yang ingin saya tanyakan, sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, sebagian besar tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Tadi siswa sudah dapat menyebutkan tahap siklus air dengan benar. Siswa bisa membuat bagian dengan baik, dan meski ada beberapa siswa yang kurang detail ya Bu saat menuliskan refleksi. Menjadi tantangan lah ya. Iya. Terus bagian aktivitas yang mana atau langkah pembelajaran yang mana nih yang berjalan dengan baik? Terus menurut Ibu, mengapa menurut Ibu itu berhasil? Oh iya Bu, jadi ketika diskusi kelompok itu Bu, ketika diskusi kelompok itu saya melihat siswa sudah aktif. Jadi siswa itu semua aktif, mereka saling melengkapi, dan hasil bagian yang mereka buat itu sudah cukup jelas. Itulah ya Bu ya, jadi sekarang ini memang kita harus merancang strategi yang membuat siswa terlibat aktif ya dengan diskusi itu tadi ya. Iya. Oke, sekarang bagaimana aktivitas atau langkah pembelajaran yang masih belum optimal menurut Ibu? Tadi ada nggak yang menurut Ibu Masih sih kurang? Bu, itu tadi waktu kegiatan refleksi. Nah jadi mereka itu belum optimal karena ada beberapa siswa yang hanya menuliskan jawaban singkat aja. Jadi mereka itu kurang menggali lebih dalam makna pentingnya menjaga air. Gitu. Jadi memang anak-anak SD itu belum bisa ya kalau belum kita arahkan Iya. merefleksi ya. Oke, sekarang dari yang belum optimal itu bagaimana cara menurut Ibu dilakukan agar memperbaiki bagian tersebut? Iya, nanti saya itu akan ini Bu, mungkin membuat panduan refleksi lah, beberapa pertanyaan memandu agar siswa itu lebih terarah lagi dalam menuliskan pemikirannya. Oke, kreatif lagi ya Bu. Iya. Terus setelah tadi kita melakukan pra, terus Ibu mengajar langsung saya saksikan, boleh ya saya memberikan umpan balik Boleh, sedikit ya Bu ya? Boleh Bu, biar saya akan lebih bisa memperbaiki di Iya. Setelah saya lihat tadi, kemampuan apa sih yang Ibu Betty rasa Ibu Betty butuhkan agar lebih berhasil dan membimbing siswa dalam membimbing siswa? Nah nanti ini Bu, saya itu mungkin perlu meningkatkan kemampuan menyusun pertanyaan yang reflektif ya Bu. Jadi pertanyaan itu akan lebih mendalam dan menarik untuk anak. Berarti lebih ditutup lagi untuk kreatif ya Bu Iya. ya? Terus apa gagasan Ibu sendiri untuk mengembangkan kemampuan itu? Nanti saya itu akan berencana sih Bu, nyari contoh-contoh pertanyaan reflektif dari buku, ataupun nanti saya buka-buka PMM lah Bu, lihat-lihat pelatihan yang sudah ada. Jadi lalu saya akan mencoba menerapkannya secara bertahap di kelas agar anak-anak terbiasa merefleksi setiap pembelajaran. Oke, baik Bu Betty. Semua yang Ibu rasa tadi belum optimal itu sudah Ibu temukan sendiri ya jalan keluarnya ya. Tadi Iya. saya tidak mengarahkan, Ibu sudah ketemu sendiri apa yang harus Ibu lakukan. Iya. Oke, baik. Cukup sekian supervisi dari saya. Harapannya nanti di jadwal-jadwal berikutnya Ibu sudah melakukan teknik yang lebih baik dengan kreatif, dengan metode dan strategi yang lebih canggih lagi. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Betty. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.